Kenapa di kantor? Supaya pegawai-pegawai ingat Allah. Kenapa di masjid? Kita mau ngaji. Stephen meninggal. Kau Stephen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, sahabat kita, guru kita. Saya pribadi kalau ingat Coach Stephen tuh malu gitu, gak ada apa-apanya gitu. Dan sungguh banyak kebayang beliau. Saya banyak mendengar orang-orang meninggal, bersamanya juga orang yang sudah wafat gitu. Tapi dan ada saudara, ada keluarga, ada teman, ada orang-orang yang saya pernah kenal dekat. Tapi meninggalnya Coach Stephen ini, saya sangat merasa kehilangan. Sangat merasa kehilangan. Saya berkali-kali teteskan air mata dan mengingat kebaikan-kebaikan beliau. Sampai puncaknya tadi malam, ya, kita harus berpisah sebentar gitu. Dan nanti insya Allah akan kumpul lagi di surga terbaik insya Allah. Teman-teman sama Bang Rizal ini orang yang pertama nelfon saya dan kasih tahu bosnya Coach Steve yang meninggal. Saya di Surabaya malah tidak tahu. Dan Bang Rizal banyak cerita, banyak diskusi sama Coach Steve. Silakan Bang. Saya sekarang lagi di jalan saat menuju ke Bandung, sama Bang Ivan juga. Kami berdua qadarullah. Sebenarnya saya ada event di Banyuwangi, cuman postpone hari ini. Lalu Bang Ivan Bang Ivan 17 harusnya ke KL, cuman qadarullah juga postpone. Kayaknya memang Allah perjalankan kami buat ngantar Coach Stephen hari ini. Ini kami sedang perjalanan menuju Bandung. Kalau ngomong soal kebaikan Coach Stephen itu buat saya udah kayak abang, udah kayak guru, udah kayak kadang jadi bapak, kadang jadi teman diskusi, tempat curhat, tempat ketawa-ketawa. Tapi semuanya itu ilmu semua yang beliau kasih, ilmu semua. Beliau kasih itu ilmu. Banyak banget kesan yang didapat dari Coach Stephen tuh. Coach Stephen tuh nggak bisa kan bilang, kok besok ada acara tolong doain ya. Tiba-tiba besoknya beliau hadir. Beliau langsung hadir. Saya umroh pertama kali, Coach Stephen yang awal tawafnya. Allah Akbar. Coach Stephen yang awal tawaf. Anak saya lahir, beliau jauh-jauh datang. Allah Akbar. Banyak banget, Ustaz. Saya bingung mau cerita yang mana. Beliau
banyak ngasih pelajaran. Bang Ivan sehat, Sehat jadi. bisa cerita juga mungkin. Acara di Surabaya tidak jadi, acara di Kuala Lumpur Bang Ivan tidak jadi, acara di Banyuwangi Bang Ivan, Bang Rizal tidak jadi. Rupanya kita semua disuruh gantarkan beliau. Eh, yang saya ingat cuma jadi maksudnya kan kadang-kadang saya suka berpikir Uncle Stephen tuh kayak cukup terus kayak, jadi kadang-kadang kayak kok baiknya nyaman gitu, kadang-kadang kok berkorban, kadang-kadang cukup itu Ya, mungkin to be true. iya kayak mungkin diantara teman-teman yang lain mungkin saya paling tapi kalau Steven tuh selalu bilang nggak apa-apa lah. Insyaallah kita doakan. Kadang-kadang enggak sampai kita mau ceritakan kebaikan beliau tuh. Nah, ini ada orang yang membersamai dan dibersamai sama Kostip. Bang Ari, silakan cerita Bang Ari. Kalau cerita Ya. Kostipnya, aduh, saya lumayan panjang waktunya ketemu sama Kostip nih. Diawali dulu gara-gara waktu itu saya lihat postingan Kostip itu bersama Zakir Naik kan. Kemudian waktu di Malaysia gitu. Nah, dia salah satu panitia yang mendatangkan Zakir Naik ke Indonesia. Nah, saya itu waktu itu itu 2017 kalau 2016-17 itu kalau salah. Itu pengen ketemu sama Zakir Naik kan. Akhirnya saya DM beliau gitu kan. Saya lihat dia kan oh ini orang mualafin banyak orang, dia juga mualaf nih kayaknya kan gitu kan. Saya ajak ketemuan pertama kali kita ketemuan di Blok M Zat. Makan di salah satu restoran ayam goreng di situ. Nah, di situ saya baru tahu tuh beliau tuh apa namanya? Orang mualaf, kemudian menggerakkan berapa mualaf ini kemudian jadi satu organisasi. Ya. Mulia banget orangnya gitu. Apa yang dilakukannya gitu. Dia bahkan waktu itu duta besar Arab Saudi sama dia tuh pakai ojek kan. Nemuin dia tuh lagi macet kita pakai bisa pakai ojek, udah gitu dia bisa ke umroh tuh. Sebenarnya kalau dia tuh gampang karena udah kenal sama duta besar waktu itu tuh. Loh, ini mualaf gampang banget sih hidupnya, dalam arti kan gitu. Iya. Pas lagi kita mulai di hijab pertama 2018, beliau tuh saya undang jadi pembicara sebenarnya saat awalnya. Iya. Ketika diundang, ternyata dia nggak sendirian gitu. Ketika datang dia bawa tim. Ini gue bawa tim banyak dari Bandung nih. Terserah lu pakein dia buat jadi volunteer apa, mau keamanan, mau apa segala macam. Gue bawa kendaraan banyak buat nganter-nganter ustaz. Terserah lu pakai buat apa gitu. Nih gue ada siapa lagi ini teman-teman dari Bandung jadi volunteer security kayak staff kayak pakai aja nggak apa-apa nih, berapa orang dia buka kamar, ambil sekitar 6-7 kamar, dia bayar sendiri Ustaz. Itu kendaraan dia bayar sendiri, dia jadiin free gitu. Nah di situ memang awalnya dia kenal para asatid, di situ dia jadi mingle langsung di situ. Kemudian kenal banyak teman-teman kita. Nah disitulah mulai ada dia ada di circle kita gitu. Saya lihat ini orang lebih daripada ini ya. Semuanya saya sampai nggak enak sendiri. Kok kita mesti bayar berapa kok? Sama ini semua ini kita mesti bayar berapa kok? Udahlah, ngapain sih orang ini punya teman-teman sendiri? Ya Allah, saya pikir kan entah mungkin di ujung akan dikasih tagihan gitu. Enggak gitu, Ustaz. Enggak dikasih tagihan atau apa. Ini gimana kok ini orang-orang ini sampai udah tenang aja, mereka tinggal di hotel Sultan loh. Gitu. Waktu itu kan kita kan acara JCC
di Independent Sultan, kok ini berapa semua kok? Udah nggak usah gitu kan. Nah kemarin saya ingat saat kemarin hari Senin kemarin tuh, saya kemarin kan lagi pusing gitu di Surabaya itu kan ada beberapa hal yang bikin kita tuh panitia tuh pusing banget gitu ya, banyak hal lah gitu. Dia tiba-tiba telepon gitu, bro, lu butuh apa yang lu butuh gitu. Aduh, kok jangan ngerepotin kok. Lu butuh apa? Lu pasti sekarang ada syarat-syarat baru kan. Kalau pertunjukan harus nyediain damkar kan, nyediain ambulan kan, ya kan. Gua serahin kendaraan dari Jogger ya buat lu antar jemput Ustadz gitu. Udah kok, gampang kok, yang penting datang sini udah seneng kita. Gua training buat anak-anak ya, anak-anak seperti segala macam. Karena kan itu hijrah pertama bagian podcastnya itu Mas Andi Antoni itu. Andi juga datang deh kalau lu butuh podcast. Lu udah ada nggak apa-apa dia buat bantu apa gitu kan. Nah ini yang pasti ini ambulan, udah ada belum? Belum ada kok. Gua luncurin deh. Kok udah kok, jangan repot-repot kok gitu. Nah kemarin itu pas lagi acara, ini ambulan dia disediain nih Ustaz. Ambulan itu nggak ada yang make, Ustaz. Dia diluncurin ambulan itu dari Bandung ke Surabaya itu nggak ada yang make. Satu-satunya yang make ya dia ini juga balikin. Jadi ambulan ini juga yang nganterin dia balik ke sana. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir, jadi gini apa? Saya tuh pas kemarin itu kan orang-orang yang jadi gak pada jual bus makanan itu kasihan banget gitu, jalan berkilo-kilo, mereka udah bikin 150 porsi 300 porsi buat jualan, acaranya nggak jadi, mereka pada sedih gitu. Kan kita kembalikan itu dananya, tapi makanan yang udah dimasak buat apa? Itu diborong sama kostum, diborong, bagi-bagi nasi. Masya Allah. Jadi orang yang nggak kejual itu dibeli sama dia, terus dia bagi nasi sedekah Jumat. Ya Allah ya Rabb. Saya aja nggak kepikiran gitu untuk ini mau diapain solusinya. Kita sebagai panitia nih, apa solusinya buat mereka? Selain kita kembaliin dananya, mereka udah bayar, expense-nya udah dikeluarin gitu, terus mau diapain? Nggak taunya kalau dia punya ide lain. Masya Allah, hari Jumat jadi, ya Allah, dia tuh kalau ikutan acara kita nggak pernah dapat duit, dia keluarin duit. Ini dapat dari mana sih? Ini banyak banget apa Ustaz? Dulu kita emang waktu lagi cari-cari apa gitu yang jadi income buat keluarga, diajak ke Jogger liatin menunya di Bandung, kayak gimana, lu mau kopi yang gimana, jenis apa nih, gue punya banyak menu, lu pakai deh gitu. Ini orangnya di belakang deh, Pascal deh. Jadi gue ada menu nih, mana yang lu cocok buat lu pakai aja udah gitu. Lu nggak usah ini gue kasih tahu ramuannya segala macam, nggak usah pakai royalti segala, lu pakai aja, lu pakai menu lu namanya, pakai aja, namain kayak gitu. Bahkan nama aku ngopi juga dari dia tuh. Allahu Akbar. Aku ngopi aja lah, malu bro katanya gitu. Cara untung aku ngopi, lu pakai aja tuh nama lagi. Jadi Ustaz, beliau ini mungkin banyak yang nggak tahu ada daerah di Boyolali, Ustaz. Daerah di Boyolali di gunung, kaki gunung terakhir kali ada kampung di situ. Itu nggak memeluk Islam, satu kampung yang Muslim cuma dua rumah. Terus MCI ke sana bangun masjid, terus dikasih ekonomi yang layak, satu persatu mulai mengenal Islam saat itu. Dan ketika ini semuanya seperti udah mengenal Islam, udah mulai belajar bersyahadat gitu. Tahu nggak siapa yang diajak untuk bersyahadat ke seluruh kampung? Saya, Ustaz. Allahu Akbar. Diajak ke gunung. Cuma dia kepengen saya syahadatin semua. Ya Allah. Dia nggak mau ambil sendiri pahalanya. Dia mau ngajak saya. Wah maaf kalau ginian nggak bisa gue post kok, takut gimana gitu. Nggak usah, ngapain buat lu post juga. Lu ngajak gue buat apa? Buat ini kan buat jadi syiarnya MCI kan? Enggak, gue pengen lu yang nyadatin. Emang nggak boleh katanya.
Allah. Ngapain deh capek-capek bangun masjid di tempat di ujung kayak gitu, buat apaan coba? Gitu. Sampai sekampung tinggal 2 rumah aja yang belum muslim. Ya Rob, saya masih ada videonya. Udah gitu pernah di kantor ada bule datang sama beliau. Ya. Jadi kau kenalin dia gitu, itu temen gue gitu. Nah orangnya masih sekarang ini bule kepengen masuk Islam gitu, pengen syahadat gitu. Yaudah sini gue rekam gitu. Bukan ngerekam, sadatin. Kau kan ada lu kan. Ya kalau ada gue udah banyak katanya. Lu belum jarang lu aja sadatin. Allahu Akbar. Allah. Apa mesti gue sih? Beda lu deh. Lu punya investasi. Kalau gue apa-apain udah sering katanya. Kemarin kita selfie, saya keluarin selfie sama beliau. Saya mau diantar ke bandara. Itu mobil yang dipakai saya di selama di Surabaya itu mobil dia, San. Lu pakai sama supirnya 24 jam tuh, gue tinggal supirnya aja dikasih kamar di hotel sama dia. Itu ya benar. Supirnya tinggal di hotel sama dia, ditaruh bukain kamar sendiri, bukan dari kami, San. Kita lagi telat, ayo cepat buruan deh gitu. Nah sebelum berangkat kita selfie dulu gitu. Nah selfie-nya ke depan. Jarang-jarang gua selfie, gua di depan, Arinya di belakang gitu. Gua nggak tahu tuh ada firasat apa gitu sama Marendra kan. Gua di depan sendiri aja deh gitu. Ya Allah. Apa berarti dia duluan maksudnya? Ya. Dan kemarin tuh Mas Ari pagi-pagi tuh saya kan di bawah hotel. Lagi nungguin pesanan makanan. Terus dia turun kan pakai kaos kebesaran dia tuh yang Muhammad Peace Be Upon Him warna biru. Waktu acara di Bunzalan ketemu Ustadz Abdul Somad juga kan di Pontianak pakai kaos itu juga. Terus ya tadi subuh tuh dia kemarin subuh tuh peluk saya gitu, terus bilang kita saudara gitu. Kita nanti kumpul sama Rasulullah. Iya kawan, saya bilang kita saudara, kumpul sama Rasulullah. Seperti baju antum, saya bilang kan kita nanti kumpul sama Rasulullah. Biasa ketemu beliau tuh salam aja Mas Ari. Kemarin tuh peluan kita, dan kemarin Jumatan bareng-bareng ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Al-Akbar. Ya, terus beliau bilang saya udah di dalam Ustaz, saya udah di dalam. Terus habis itu kan beliau nemenin antum kan mau ke Damira. Benar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, sebuah orang bersaksi beliau ini orang baik, banyak yang ini kan. Sampai tadi malam kok. Tadi malam Bang Sari, saya kan di kabar jenazah. Itu waktu keranda dibuka kan mau dipindahin itu wanginya luar biasa. Saya pernah bersama orang meninggal, tapi wangi kayak tadi malam tuh memang wangi yang beda gitu loh, istimewa betul wanginya gitu. Saya sempat rekam, saya ada di situ, dan sampai bapak yang mandi jenazah tuh kan bersaksi gitu beliau itu. Nah puncaknya tuh ya tadi malam kan hujan Ustaz Salim. Jadi Ustaz Salim, orang-orang yang itu tuh Allah hadirkan gitu loh. Jadi dan kami sholat jenazah tuh di depan kamar jenazah. Sampai orang pintu bilang gini, Pak Mudin itu, Pak katanya baru ini ada orang disolatkan di kamar jenazah lebih dari 40 orang. Belum pernah Pak katanya, di rumah sakit ini belum pernah. Baru beliau katanya. Baru beliau Pak katanya. Dan saya tidak pernah mandikan jenazah yang tidak ada kotorannya. Ini jenazah tidak ada kotoran sama sekali. Jenazahnya wangi, tidak ada kotoran, tidak ada apa-apa. Kan orang ini kan tidak kenal kan sama Coach Stephen gitu loh. Bapak ini nih nggak kenal siapa Coach Stephen gitu loh. Aku cerita dengan sangat semangat, bilang 40 orang Pak, hujan turun, jenazahnya wangi, jenazahnya bersih. Berkali-kali ada saya rekam dan saya upload itu. Nah, puncaknya tuh Mas Ari tadi malam subuh menjelang subuh itu, itu mimpi beliau Mas Ari.
Jadi bangun tidur tuh baca doa tidur sambil nangis gitu. Tidak pernah kayak gini. Ada berapa orang-orang yang dekat sama saya meninggal dunia tapi tidak sampai saya nangis. Dan tadi subuh tuh budau sampai sapu pundak saya. Tidak berhenti saya. Selain baca doa bangun tidur juga doa Allahumma warahmu. Dan tadi malam di mimpi saya beliau senyum, beliau bahagia gitu. Jadi aku tidur saja buat kok nanti di surga kok tungguin kami gitu. Tungguin kami juga. Kami akan lanjutkan. Masya Allah. Ini kemarin nih Bang Ari, yang tadi Bang Ari cerita, Bang Rizal, itulah tadi kan beliau tuh orang yang berperan besar tapi nggak pernah mau di belakang layar. Ini tadi kemarin jam 7:01 WA saya ke beliau. Oh, apa agenda hari ini? Saya bilang kan jam 7:01. Terus beliau bilang apa Bang Ari? Ngembaliin uang tenan katanya. Iya, ikut tadi ya, memang benar jam itu jam kembaliin uang tenan. Terus beliau bilang gini. Terus jam 7:03 beliau beli makanan yang sudah terlanjur dimasak. Banyak tenan bagian food dah terlanjur masak Ustadz. Nggak tega aku. Jadilah operasi berbagi nasi dadakan. Diborong semua tadi kata Mas Arif. Ini dia. Di WA aja. Di WA beliau ke saya. Jadi Jumat itu pagi-pagi beliau udah bagiin, habis subuh tuh udah diborong semua sama kostim. Bener banget, ini WA aja jam 7:03. Saya turun ke bawah tuh baru selesai bagiin makanan. Kita belum ngapa-ngapain, belum ketemu orang, beliau udah bikin amal soleh gitu hari Jumat. Dan itu hari beliau meninggal. Dan Masya Allah, tabarakallah, tadi kan teman-teman tadi cerita ambulans yang dikirim tuh nggak kepake memang. Nggak tahu untuk siapa juga. Rupanya memang ambulans itu untuk bawa beliau sendiri. Allahu Akbar. Kenapa di kantor? Supaya pegawai-pegawai ingat Allah. Kenapa di masjid? Kita mau ngaji. Stephen meninggal. Kok Stephen? Baru saya dapat kabar orang baik yang selalu mengurus ceramah tausiah di mana-mana. Saya merinding. Baru saja di Jogja, beliau ngurus tausiah saya di Jogja, menemani ke Merapi Merbabu, Koh Stephen Mu'allab untuk Koh Stephen Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, ampunkan Koh Stephen ya Allah. Wa'afihi, berikan dia kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al ahlahu minas sabirin, jadikan keluarganya, anak-anaknya orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita tak tahu entah kapan kematian itu datang. Saya jauh lebih tua dari Koh Stephen. Saya tidak pernah nanya kapan beliau lahir, tapi dari bentuk wajahnya saya lebih tua. Dan beliau orang baik. Saya bersaksi di hadapan Allah zahir. Bertahun-tahun saya tausiah di mana-mana, beliau selalu datang. Ke Medan beliau datang, ke Jogja beliau datang. Beliau mengurus segala pengajian. Dan banyak mu'allab yang bersandar hidupnya dengan beliau, usaha macam-macam. Itulah untungnya kalau kita berjamaah, didoakan orang banyak dengan kebaikan-kebaikan. Kalau datang berita Ustaz Somad meninggal, berita itu sampai ke Pulau Buru, apakah orang Pulau Buru mau membacakan Al-Fatihah? Mau mendoakan? Itulah yang kita cari hidup ini. Apa yang kita kejar hidup ini? Saya selalu berpikir bahwa malam ini adalah malam saya terakhir hidup. Supaya apa? Supaya kalau besok pagi masih hidup, berarti Allah masih kasih kita kesempatan untuk beramal amal soleh.
Kalau malam ini kita yakini ini malam terakhir kita, kita akan menyayangi ayah ibu kita, kita akan menyayangi istri dan anak-anak, kita akan menyayangi sahabat dan jamaah, kita tidak akan menyakiti, menzalimi, aniaya mereka, kita tidak akan ingkar janji, kita tidak akan bohong, kita tidak akan dusta, karena kita yakin kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kalau kami kau beri hidup ya Allah, jadikan tambahan umur kami itu sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami malam ini mesti mati menghadapmu, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa. Maka jangan pernah berhenti bermajlis. Kalaulah bukan karena majlis para habaib duduk bersama orang-orang soleh, sudah lama dunia ini tak ada rasanya lagi, hampa. Tapi karena masih ada orang-orang baik, kalau kita ketemu hati kita lapang, kalau kita jumpa hati kita tenang, itulah yang membuat dunia ini indah. Mudah-mudahan keindahan ini sampai hari kiamat, sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami bersama malam ini di Pulau Buru ya Allah, bersama zuriat Rasulullah, bersama para ulama, bersama orang-orang ikhlas, bersama orang-orang baik, izinkan pula kami nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu menjelang Isya, saya sudah dapat masukan itu, tapi saya belum mengiyakan, lalu di-share belum. Setelah lewat pada Isya, saya berkumpul bersama para ustadz, para mualim, para pewaris dari namanya Al-Munarah. Yeah. Saya nggak mau nangis. Apain? Saya nggak mau nangis. Saya cuma dengar pertama itu apa? Udah biasa di isu, ada isu-isu tentang ya salah. Tapi akhirnya diminta gabung yuk di Al-Munarah. Jadi ada Zoom, tapi tidak di Zoom saja. Lalu saya kan di pinggir jalan malam itu kan tidak bisa kelihatan. Saya hanya voice saja, yang lainnya kelihatan. Lalu ada Ustaz Tony dari Solo dan beberapa ustaz lagi. Karena beliau ini almarhum, Pak Stephen ini juga adalah alumni dari Al-Munarah. Apa itu Al-Munarah? Al-Munarah adalah sekumpulan orang-orang, terutama beberapa mu'alaf yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk menerima keberkahan haji tahun 2017. Masya Allah. Dari kerajaan Arab Saudi. Saya dan almarhum saudara saya Ko Stephen itu berangkat bersama. Dan kita berdua juga ada di rumah tuan guru kita Habibuna Rizik Sihab. Kita berdua ada di rumah itu. Saya bersama tuan guru kita Syekh Fahmi itu bersama-sama ke rumah tuan guru kita tercinta Habibuna kita nasi. Beliau ini banyak sekali, kira-kira setahun yang lalu ya, ada kata-kata yang kurang enak. Tetapi kita ini yang kenal beliau itu mengesampingkan kata-kata tersebut karena beliau ini saudara. Dan saya pernah punya satu pengalaman yang tak terlupakan. Ketika pada suatu saat saya sedang ada di daerah wilayah Bekasi, lalu beliau telepon itu tahun 2018. Beliau telepon begini, "Saya ada di mana?" "Saya ada di Narogong." "Bisa ke Rawalumbu?" "Oh, saya naik motor." "Ya udah naik motor." Saya juga bawa motor. Akhirnya ternyata beliau sudah tunggu. Ya baik. Jadi saya naik motor bertemu beliau di daerah Bekasi. Lalu kita menjemput seorang mu'alaf wanita dari rumah keluarganya dan alhamdulillah di situ ada peristiwa yang luar biasa. Dan setelah peristiwa itu justru keluarga mu'alaf itu sampai sekarang mu'alaf tersebut mu'alaf wanita. Dan
pengalaman saya pertama bersama Coach Stephen untuk jalan selain kita sering kirim pengurus saudara-saudara kita para mahasiswa. Demikian dan itu kita sekarang tidak terpaksa. Dan banyak orang kenapa sih Ustaz kok tidak sedih? Coba bilang sedih. Cuma ketika aku kainan ini berdialog dengan para syekh, para mualim, para pewaris yang ada juga di dalam grup WhatsApp Al-Munarah, saya dikuatkan dan saya merasa jadi malah Allah pasti terdapat hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaan beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang mu'alim. Apa itu? Beliau sekarang sedang hadiah bagi kita. Apa itu? Jannah. Karena beliau adalah seorang mujahid. Beliau adalah seorang mu'alim yang berjuang di bidang ekonomi, kemanusiaan, dan sosial di Republik Indonesia ini untuk membantu bukan hanya mu'alaf, tapi orang-orang lain yang tidak beragama Islam, bahkan melalui pengorbanan ekonomi. Beliau adalah contoh mu'alaf yang bergerak dan beliau membantu bukan hanya para muslimin wal muslimah atau mu'alaf, tapi orang-orang kita yang tidak beragama. Saya percaya dan saya iman bahwa positif sedang berusaha yang berbahagia. Jannah dari Allah. Dan Amin. saat ini beliau diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, dan harumkan bagaikan halaman. Insya Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Brother Kostivan, kau telah duluan. Tinggal kita ini bagaimana? Kostivan sudah dianggap cukup. Jadi dia pulang. Bangkit. Ya. Nah kita ini bagaimana ini? Iya, betul. Kita ini bagaimana ini? Apakah sudah cukup kita berjuang? Atau kita ini sudah pernah berjuang untuk membela agama Allah, padahal kita mencari popularitas, mencari uang. Ini banyak dalam masukan dari para mu'alim, para mudaris, para syekh, para habibun dari Jakarta kemarin, dan dari seluruh Indonesia. Oh Indra, Ko Stephen sudah dipanggil ya. Itu sebetulnya untuk melihat benar nggak sih kayak nama itu berjuang di jalan dakwah sebagai seorang mu'alaf, benar? Ayo, apa mau cari uang? Apa mau cari popularitas? Apa mau cari subscriber? Apa mau cari viewer? Apa mau jadi ngetop di YouTube? Pak Stephen, Allah sayang. Engkau bersama kepulanganmu kepada Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah wa jalla. Ternyata bahkan tuh ya kalau mu'alaf yang ini ya apa? Adek bung sayang ya. Iya. Bahkan kematiannya aja bisa diambil pelajaran. Bahkan wafat dan setiap pelajaran. Para mu'alim, para habib, para syekh kalau lihat kain apa, kau sudah bikin apa? Wah, di situ saya bilang ya Allah, ya Tuhan, aku ini apa sudah cukup? Apa aku punya masih niat-niat lain di belakang? Langsung kita introspeksi. Sebagai mu'alaf, apakah ketika engkau terjun di bilang dakwah yang ada di YouTube atau di TikTok, betul. Engkau cari apa? Engkau mau bikin apa? Oleh sebab itu, sambil mengucapkan lillah wa inna ilaihi raji'un atas perkebunan yang bersifat, tapi aku stop bikin aneh-aneh. Stop. Sadar diri. Kita hanya dakwah. Fazakirina man tabuzak. Tidak ada seorang pun di bumi yang dengan kemampuannya, yang tetap aku sudah berdakwah melalui YouTube, melalui dakwah. Lalu orang-orang itu bersyahadat karena aku.
Stop bilang begitu, sadar bang, tahu diri. Mari kita tempatkan dakwah hanya karena kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala wa jalla dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian.